Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil analisis dari proteksi data di lingkungan cloud. Kami beranggotakan 4 orang. Nama teman saya di sini ada Aisyah Utondo dengan NIM F521244046, Novianto Adi Nugroho F521245056, saya sendiri Putri Intan Ayuning Tias dengan NIM F521244034, dan Vanessa Azahra Hanggiu dengan NIM F521244036. Latar belakang di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Perkembangan teknologi komputasi awan atau cloud computing telah membawa perubahan besar dalam cara organisasi menyimpan, mengelola, dan mengakses data. Cloud menawarkan skalabilitas, efisiensi biaya, serta kemudahan kolaborasi antar pengguna di berbagai lokasi. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul tantangan serius dalam hal keamanan dan privasi data. Data yang tersimpan di cloud berisiko mengalami kebocoran, pencurian, atau manipulasi jika tidak dilindungi dengan baik. Kasus pelanggaran data yang terjadi akibat salah konfigurasi, lemahnya kontrol akses, atau kegagalan enkripsi menjadi peringatan penting bahwa perlindungan data di lingkungan cloud tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, penerapan strategi proteksi data yang menyeluruh dan sesuai standar keamanan menjadi hal krusial dalam menjaga kepercayaan penggunaan dan keberlangsungan layanan. Baik, pertama-tama itu ada teori dan konsep utama, yang dimana pertama ada CIA Triad atau Confidentiality, Integrity, dan Availability, di mana kerahasiaan menjamin hanya pihak berwenang yang dapat mengakses data. Integritas menjaga data agar tidak diubah tanpa izin. Ketersediaan memastikan data dapat diakses kapanpun dibutuhkan. Yang kedua ada shared responsibility model, yang dimana penyedia cloud bertanggung jawab atas infrastruktur fisik, sedangkan pengguna bertanggung jawab atas konfigurasi data dan pengelolaan akses. Yang ketiga ada identity dan access management atau EIM, yang dimana prinsip less privilege, autentikasi ganda, dan pengendalian akses berbasis peran, yang dimana ini penting diterapkan untuk mencegah akses berlebih. 4. Ada enkripsi dan key management, yang dimana digunakan enkripsi in transit dan at rest, serta kelola kunci dengan KMS atau HSM. Yang kelima ada monitoring dan login, yang dimana itu aktifkan audit trail, SIEM, dan peringatan otomatis terhadap perubahan kebijakan atau akses mencurigakan. Selanjutnya ada contoh penerapan pada sistem database atau cloud. Yang pertama itu manajemen database, misalnya Amazon RDS, yang dimana enkripsi address dengan KMS, TLS untuk koneksi, dan subnet private untuk akses terbatas. Yang kedua ada object storage, misalnya S3 atau GCS, yang dimana itu untuk kebijakan bucket private, blokir akses publik, dan enkripsi sisi server. Yang ketiga ada NoSQL database, yang dimana digunakan untuk enkripsi tingkat field, dan EIM granular untuk kontrol akses. Baik, selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai studi kasus. Di sini, kami mengambil studi kasus berjudul Kebocoran Data Pelanggan Akibat Snapshot Database Publik, di mana sebuah perusahaan e-commerce mengekspor snapshot database ke bucket publik untuk dibagikan kepada vendor. Snapshot tersebut kemudian ditemukan oleh pihak ketiga melalui crawler internet dan menyebabkan kebocoran data pelanggan. Nah, dari kasus tadi, terdapat beberapa analisis penyebab terjadinya kebocoran data. Yang pertama, konfigurasi akses yang salah.
bucket cloud storage dibiarkan terbuka untuk publik. Ini merupakan sebuah kesalahan fatal yang seharusnya tidak terjadi. Kemudian yang kedua yaitu tidak diterapkannya prinsip less privilege. Vendor mungkin hanya membutuhkan akses baca, tetapi yang diberikan adalah akses penuh, atau bahkan akses untuk semua orang tanpa perlu autentikasi. Yang ketiga, tidak adanya pemeriksaan otomatis. Sistem tidak memiliki alarm yang akan memberikan peringatan ketika adanya bucket yang dikonfigurasi menjadi publik, sehingga kesalahan tidak dapat terdeteksi. Yang keempat, lemahnya enkripsi dan kebijakan berbagi data. Data yang sensitif tidak dienkripsi dengan baik, dan tidak ada juga mekanisme aman yang digunakan untuk berbagi data secara temporal dan terbatas. Dan yang terakhir, kurangnya pelatihan keamanan untuk tim operasional. Staf yang menangani data mungkin tidak sepenuhnya memahami risiko dan prosedur aman dalam mengelola aset data di cloud. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan. Yang pertama yaitu kebocoran data pribadi seperti nama pelanggan, alamat email, atau bahkan detail transaksi. Hal ini tidak hanya melanggar privasi, tetapi juga membuka potensi perusahaan dikenai denda hukum yang besar. Yang kedua yaitu kerugian reputasi dan kepercayaan pelanggan menurun. Begitu berita kebocoran ini tersebar, citra perusahaan sebagai entitas yang dipercaya untuk menjaga data pelanggan langsung hancur. Kemudian yang ketiga yaitu biaya remediasi dan investigasi meningkat. Mulai dari biaya untuk tim forensik cyber, pemberitahuan pelanggan terhadap kasus ini, kemudian biaya teknis untuk memperbaiki sistem keamanan mereka. Dan dampak yang terakhir yaitu risiko penyalahgunaan data untuk penipuan, seperti pemalsuan identitas atau transaksi ilegal lainnya. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk mengatasi kebocoran data yang sudah terjadi, beberapa langkah mitigasi perlu dilakukan. Yang pertama, ubah konfigurasi bucket menjadi private dan cabut seluruh akses publik yang masih aktif. Kemudian, lakukan audit akses dan rotasi kredensial agar akun-akun lama yang berisiko bisa segera diamankan. Kemudian, aktifkan logging dan notifikasi otomatis supaya setiap aktivitas atau perubahan yang mencurigakan dapat langsung terdeteksi. Jika perlu membagikan data, gunakan sign URL, sehingga akses hanya berlaku sementara dan lebih terkontrol. Dan yang terakhir, terapkan SOP pengolahan data yang ketat dengan enkripsi KMS untuk menjamin keamanan informasi di setiap prosesnya. Nah, sebagai upaya pencegahan jangka panjang, beberapa rekomendasi keamanan perlu diterapkan. Yang pertama, menjalankan prinsip least privilege pada pengaturan akses dan lakukan audit berkala untuk memastikan kebijakan tetap aman. Kedua, blokir akses publik secara default di seluruh bucket agar tidak terjadi kesalahan konfigurasi di kemudian hari. Selanjutnya, gunakan customer managed keys untuk mengontrol sendiri proses enkripsi dan kunci data. Kemudian, lakukan pelatihan keamanan data serta simulasi insiden response secara rutin agar tim bisa lebih siap menghadapi ancaman. Dan yang terakhir, memanfaatkan alat otomatis seperti CSPM yang bisa membantu memantau dan memperbaiki konfigurasi keamanan cloud secara real-time. Mungkin itu saja dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kesimpulannya, proteksi data di cloud memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup aspek teknis, kebijakan, dan manusia. Banyak kebocoran terjadi akibat kesalahan konfigurasi. Pencegahannya dapat dilakukan dengan otomasi keamanan, penerapan kebijakan akses minimal, enkripsi menyeluruh, dan peningkatan kesadaran keamanan di seluruh tim.
Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.